Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini jangka waktu pelaporan usahanya. Nah, PKP itu batasannya sekarang adalah 4,8 miliar. Jadi di sini misalkan wajib pajak, badan ataupun orang pribadi wajib melaporkan atau mengukuhkan diri menjadi PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah suatu bulan omsetnya itu sudah melebihi 4,8 miliar. Contohnya gini misalkan. Oke, misalkan kita bikin garis, katakanlah perusahaan berdiri gitu ya, berdiri Februari 2024 misalkan. Kemudian em, mulai berusaha, di sini mulai ada usaha, mulai ada kegiatan usaha, Maret 2024 misalkan. Gitu. Nah, kalau tadi kan berarti NPWP berarti paling lambat berarti Maret ya. Maret dia sudah harus punya NPWP. Misalkan mulai kegiatan usahanya Maret. Katakanlah sini misalkan bulan 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 Mei gitu ya. Omset misalkan 3 miliar. Sampai dengan Mei ya, misalkan di sini sampai dengan Mei misalkan omsetnya eh, 2 miliar dulu deh, misalkan 2 miliar. Kemudian eh, sampai dengan misalkan sampai dengan Juni dia omsetnya 4 miliar. Oke, berarti sampai dengan Juni dia tidak wajib PKP di sini. Kemudian di sini sampai dengan Agustus dia omsetnya itu sudah 5 miliar di sini. Artinya sampai dengan Agustus omsetnya dia itu sudah di atas 4,8 miliar. Gitu. Nah, berarti paling lambat kapan dia sudah harus PKP? Berarti paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Jadi akhir bulan September 2024. Itu ya tadi kalau misalkan dia omsetnya sudah di atas, jadi Agustus ini sudah di atas 5 miliar. Gitu. Nah, berarti nanti eh, mulai bulan mulai September wajib memungut PPN di sini. Ini ya, jadi mulai September berarti dia wajib memungut PPN dan seterusnya ya sampai bulan-bulan berikutnya. Sampai nanti kira-kira ketika dia tidak lagi menjadi PKP. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang apa namanya terkait dengan PKP di sini. Gitu. Jadi batasannya adalah 4,8. Pak, bagaimana kalau misalkan pada saat bulan Mei di sini, posisi bulan Mei, omsetnya itu masih 2 miliar di sini. Masih 2 miliar, apakah boleh
dia menjadi PKP, padahal omsetnya kurang dari 4,8. Kalau di sini kan posisinya sudah menjadi wajib ya, sudah September sudah harus PKP. Bagaimana misalkan kalau di bulan Mei, di sini, boleh nggak Mei itu menjadi PKP? Kira-kira boleh atau tidak? Dan mungkin bisa ngasih pendapat, dan kira-kira benefitnya apa? Kira-kira kalau misalkan ternyata dia PKP-nya sudah sejak bulan Mei di sini. Kalau di sini kan wajib ya. Nah, kira-kira benefitnya apa kalau dia sudah menjadi PKP? Ada yang bisa ngasih pendapat? Silakan. Silakan kira-kira apakah boleh di bulan Mei, di bulan Juni misalkan, apakah boleh dia di posisi di sini itu mereka sudah bisa jadi PKP. Kalaupun misalkan boleh, kira-kira benefitnya apa? Satu aja misalkan yang kira-kira apa namanya benefit ketika kita sudah menjadi PKP. Silakan. Ada yang mau ngasih pendapat, monggo. Oke, silakan. Nggak ada. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya pertama adalah kalau PKP itu kan wajib menjadi PKP ketika sudah di atas 4,8 ya di sini ya posisi sudah di atas ini. Posisi sini. Maka tadi ya ketika sudah di atas 4,8 maka wajib menjadi PKP di akhir bulan berikutnya dan setelah sudah menjadi PKP maka dia wajib memungut PPN dan seterusnya. Nah, kalau di sini posisinya dia masih kurang dari 4,8. Ketika menjadi apakah boleh menjadi PKP di sini di Mei? Jawabannya di sini adalah dia boleh-boleh saja ya. Jadi boleh menjadi PKP. Jadi eh, walaupun dia omsetnya masih dikurang dari 4,8, maka dia boleh menjadi PKP. Tapi konsekuensinya ketika dia PKP-nya sudah mulai bulan Mei misalkan, maka Mei seterusnya itu sudah harus pungut PPN. Jadi kalau seperti ini berarti ketika sudah boleh jadi PKP misalkan, maka mulai Mei pun dia sudah harus pungut PPN. Gitu. Jadi apa namanya menyesuaikan dia kapan PKP-nya ya seperti itu. Kemudian tadi
Benefitnya apa ketika dia sudah jadi PKP? Em, Jika keuntungannya ya salah satunya misalkan apa ya? Pertama bisa jadi secara apa ya? Secara profil bisnis itu akan jauh lebih eh, akan lebih gampang untuk menarik klien ya biasanya ya, gitu. Lebih bagus lah misalkan lebih bagus ya, lebih bagus, lebih terlihat akuntabel ya misalkan gitu. Karena dianggap oh berarti dia sudah next level nih tadi ya karena punya NPWP belum tentu jadi PKP, ketika sudah PKP pasti punya NPWP, pasti sudah ada secara kewajiban perpajakan yang lainnya itu sudah dilaksanakan lah seperti itu. Profil bisnis lebih bagus di mata klien ya, maksudnya secara ini lebih bagus. Kemudian berikutnya adalah bisa mengikuti tender-tender pemerintah ya biasanya ya, maupun swasta biasanya karena swasta juga mensyaratkan biasanya kalau sudah itu biasanya mereka sebaiknya apa namanya sebaiknya juga ini apa menjadi apa menjadi PKP juga seperti itu. Berikutnya selain itu adalah eh, bisa mengkreditkan faktur pajak masukan. Jadi pada saat kita beli barang itu kan biasanya kita dapat faktur ya. Misalkan katakanlah Amanda misalkan beli apa ya, beli bahan baku, misalkan beli bahan baku atau beli boxnya gitu ya, misalkan ya, beli box es krim apa, beli box untuk ininya, kan pasti biasanya mencari supplier yang sudah PKP juga. Jadi sama-sama PKP. Jadi ketika sama-sama PKP, maka Amanda bisa membiayakan atau bisa mengkreditkan, mengurangi PPN ya, mengurangi PPN karena kita sudah istilahnya sudah dapat pajak masukan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi salah satunya itu, dia bisa mengkreditkan pajak masukan tadi. Profil bisnisnya lebih bagus, lebih bonafit lah istilahnya, bisa mengikuti pemerintah. Berikut itu kalau keuntungannya ya, kewajibannya seperti apa? Pertama ya dia harus mengungut PPN. Mengungut PPN, kemudian membuat faktur pajak, dan memungut dan menyetorkan ya di sini. Oh, sorry. Kemudian di sini terakhir adalah wajib SPT PPN. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Jadi ketika sudah menjadi PKP, gitu. Jadi keuntungannya ini kewajibannya juga ada. Nah, ketika ini tidak dilaksanakan, kewajibannya ada sanksinya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk menjadi PKP. Ini saya simpan dulu, nanti akan saya bagikan cara nyimpannya di sebentar.